semua, ketemu lagi di channel Novi Fitriani. Kali ini aku mau make up sebelum berangkat kerja, masuk sore. Jadi sambil aku make up, aku bakalan ceritain pengalaman aku lulus SPMB UIN Jakarta. Oke, nah pertama mulai dari aku bakalan siapin dulu alat-alat makeup aku, nanti sambil makeup aku sambil cerita. Nah jadi guys, pertama kali aku kepikiran masuk SPMB UIN Jakarta itu, jadi aku emang udah coba SNMPTN, SBMPTN, tapi emang nggak lulus. Nah, pengalaman tahu kenapa aku masuk UIN itu pertama karena UIN itu deket sama rumah aku karena aku tinggal di daerah Tangerang. Terus UIN itu ternyata ada di daerah Tangerang juga, di Tangerang Selatan. Jadi emang udah pasti aku bakalan pilih univ yang deket dari rumah aku ya. Nah habis itu karena ke mata cuy. Nah karena deket dari rumah, terus orang tua juga maunya aku tuh nggak boleh keluar dari daerah Tangerang Jakarta. Jadi aku memutuskan buat pilih ke UIN Jakarta gitu. Nah habis itu aku daftar ke UIN Jakarta. Tapi sebelum daftar itu aku cari info kayak teman-teman juga gitu kan, cari informasi terkait UIN Jakarta, mulai dari sistem belajarnya kayak gimana, pendidikannya kayak gimana, terus pembayarannya kayak gimana, terus ada asrama atau enggak gitu kan. Nah kebetulan tetangga aku juga ternyata tuh dia lulusan UIN, terus aku tanya-tanya kan ke dia kuliah di UIN Jakarta itu kayak gimana, terus pembayarannya gimana. Nah sebelumnya itu pas aku itu pembayarannya tuh bukan sistem UKT, tapi emang udah ada ketentuan sendiri. Misalnya universitas fakultas apa, misalnya aku kan fakultas kesehatan jurusan apa, terus bayarnya berapa. Jadi udah ada ketentuan gitu loh teman-teman. Jadi pas pertama aku masuk itu udah ada uang pangkal. Jadi waktu itu aku uang pangkalnya sekitar di atas 10 juta, terus uang semesternya di bawah 5 juta, lumayan agak murah. Nah habis itu aku minta daftarin sama tetangga aku karena zaman dulu tuh aku bener-bener yang masih bingung gitu loh, gaptek sama teknologi. Kan daftarnya tetap online kan, pakai SPMB Mandiri online. Nah habis itu setelah aku minta daftarin, ternyata tetangga aku itu cuman ngasih arahan aja kayak gimana gimana gitu. Nah kebetulan juga di tempat aku tuh sering dipakai buat mahasiswa UIN buat KKN. Jadi emang aku ada kenalan, jadi aku minta bantuan kakak-kakak UIN itu buat bimbing aku gimana daftar sama apa aja yang harus aku lakuin gitu. Nah setelah itu pas aku memutuskan untuk daftar, terus aku daftar ke UIN Jakarta dengan beberapa macam usaha. Kan di situ aku kebetulan dapat waktu tesnya itu barengan sama wisuda aku di madrasah. Jadi kebetulan aku tuh banyak hal yang dikorbanin pas mau masuk UIN. Jadi mulai dari nggak ikut wisuda, terus nggak ikut wisuda, terus itu pergi sendirian, nggak ada temen juga yang daftar ke UIN selain aku, karena yang lain tuh lulus SNMPTN tapi yang di luar Banten gitu loh, yang kayak ke Riau, terus
pokoknya banyak yang keluar dari Banten, keluar Jawa, dan cuman beberapa doang yang kuliah di daerah Tangerang, Jakarta gitu. Nah setelah aku daftar dan aku udah daftar, kebetulan tetangga aku juga kayak masih nyaranin buat ikutan BIMTES, seperti aku yang sering nganjurin kalian buat ikut BIMTES gitu kan, daripada nggak belajar sama sekali mendingan ikutan BIMTES gitu. Nah kebetulan dari proses yang aku kerjain itu mulai dari daftar, selain itu juga aku juga ikut SPAN PTKIN, jadi semua aku ikutin karena emang niatnya udah niat kuliah dan orang tua udah setuju gitu. Nah habis itu ikutlah tuh BIMTESnya 3 hari. Nah pas BIMTES itu kan aku lumayan jauh ya, Tangerang Selatan itu, dan kebetulan aku belum belum bisa naik motor, maksudnya belum bisa naik motor jauh gitu, apalagi harus 3 hari gitu kan, gak mungkin bolak balik. Nah di situ perjuangan banget aku, di situ minta tolong ke kakaknya buat nginep. Sebenarnya tuh dikasih penginapan sama pihak BIMTESnya, tapi waktu itu penginapannya itu pokoknya aku nggak ikut penginapannya, tapi aku ikut kakak Uin, jadi kakak Uin yang ikut KKN itu loh. Nah tapi dan uniknya itu kan, karena kalau penerimaan mahasiswa baru kan udah pasti kakaknya pada libur semester dong. Nah karena kakaknya pada libur semester, kecuali orang-orang yang tinggalnya jauh dari Tangerang, Banten, yang kayak di luar Jawa tapi nggak pulang gitu, jadi aku kayak hari pertama aku nginep di KKA gitu, terus aku dioper lagi sama kakaknya ke kakak yang B, kosan kakak yang B gitu. Alhamdulillah sih teman-teman, tapi maksudnya untungnya tuh kakaknya tuh mau nolongin gitu, mau ngasih tempat walaupun dioper kesana kemari gitu. Kayak sebenarnya tuh perjuangan banget, udah pertama aku nggak ikut wisuda, terus pas BIMTES aku kayak dioper kesana kemari gitu, tapi ya bersyukur aja sih aku. Nah habis itu ya pas hari H pertama, hari H kan aku nggak dianterin kayak orang-orang gitu pas ujiannya, pas hari H ujian aku nggak dianterin kayak temen-temen yang lain gitu, kayak dianterin sama orang tuanya gitu pakai mobil atau pakai motor. Kebetulan kan aku jauh, jadi nggak mungkin orang tua aku ngikut dan nganterin, jadi aku berangkat naik motor ikut sama siapa namanya, sama tetanggaku yang kuliah di UIN itu, yang sekarang udah lulus. Terus pulangnya tuh karena dia itu udah pulang duluan dan bingung dong pulangnya gimana. Nah kebetulan pas acara hari H itu, pas ujian, ada temen juga yang pulangnya searah tapi bukan deket sama rumah gitu, dia ngajarin aku naik KRL gitu. Pas ujian ada rasa sedih karena nggak ikut wisuda. Terus kalau misalnya teman-teman nanyain tips aku bisa lulus gitu, pertama memang kalau misalnya kita mau ujian itu emang ada beberapa hal yang harus kita korbanin gitu, mulai dari itu waktu, uang gitu kan, mental kita yang harus dioper ke sana kemari gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman sih ya udah pasti nggak mungkin, ceritanya nggak bakalan sama kan sama aku, mungkin ada hal yang berbeda, mungkin dari Bandung kemana gitu kan. Itu sih teman-teman, jadi emang lumayan perjuangan banget. Jadi tipsnya itu pertama, prosesnya kenapa aku bisa lulus itu, setiap hari aku belajar. Jadi emang pas BIMTES itu kan dikasih buku ya, buku BIMTES, jadi emang ada latihan soalnya, jadi kita baca tuh satu-satu, terus kita pelajarin,
Terus abis itu kita isi latihan soalnya, terus di belakangnya itu ada jawabannya juga. Jadi setelah kita isi terus kita kayak nilai sendiri kayak guru gitu kan, ada berapa yang benar, terus kita nilai sendiri kayak gitu. Terus selain itu kebetulan pas aku itu ujiannya itu sebelum puasa. Nah sambil menunggu menunggu hasil tes, kebetulan Ramadan, jadi sambil puasa banyak doa, jadi gitu deh. Jadi emang kuncinya itu pertama sih harus beruntung. Tapi kalau misalnya orang beruntung pun kalau misalnya nggak pintar ya susah juga gitu buat masuk. Jadi harus pintar, harus banyak berdoa, jadi insya Allah beruntung. Kalau misalnya beruntung jadi lulus gitu loh guys. Kayak rambut gitu. Jadi gitu. Jadi emang perjuangan banget. Nih ya guys, aku pernah juga kayak gini. Jadi kan aku punya adik kelas. Kan aku udah lulus di UIN kan. Kebetulan yang lulus di UIN Jakarta itu cuma 2. Pertama aku sama temanku, tapi temanku lulus lewat jalur SPAN PTKIN gitu. Jadi kan banyak teman-teman adik-adik kelas aku tuh yang mau kuliah di UIN, kan pasti banyak yang hubungin aku dong. Aku kuliah 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu banyak adik kelas aku yang mau belajar, terus pengen juga masuk UIN gitu, belajar lewat aku. Dan lucunya itu gitu loh, nggak tahu sih, setiap orang kan beda-beda ya guys. Kalau aku tipe orang yang kalau misalnya udah dibantu kita menghargai gitu kan, itu bener-bener yang kayak udah pertama maunya dikasih tahu, terus abis itu orang tuanya ke rumah gitu kan. Setelah itu pengen nginep gitu kan, aku bantuin gitu di kosan aku gitu kan. Tapi pas udah selesainya itu ada sih satu orang gitu kan yang benar-benar yang bilang makasih aja enggak gitu loh. Untungnya dia nggak lolos, jadi kayak sebel banget sih, udah nggak bilang makasih, terus kayak di kosan juga gitu. Aku tuh orangnya kalau misalnya emang teman-teman mau belajar, ayo gitu belajar. Yang penting kalian mau, jangan kayak walaupun terpaksa dari orang tua gitu disuruh kuliah di UIN gitu, minimal hargailah orang lain yang bantu. Dia nggak tahu aja gitu kan orang tuanya ke kita tuh kayak gimana gitu, kayak minta minta bantuan gini-gini. Ayolah gitu guys. Kayak sebel banget gitu kadang. Maaf ya aku jadi curhat. Udah, aku udah selesai make upan. Ini jerawat aku. Mau bikin eyeliner dulu. Udah ya guys, gitu aja ceritanya ya. Kalau misalnya emang teman-teman ada yang mau ditanyain perihal soal BIMTES ataupun yang lain, kalau misalnya aku dapat info terbaru terkait BIMTES, nanti aku share lagi di YouTube aku. Oke.
Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.